Baik kakak-kakak semuanya, marilah kita mulai saja karena waktu sudah pukul 13 lebih 7 menit. Mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Suara saya terdengar tidak nggih? Terdengar, Mas. Baik, siap. Bentar. Sudah muncul belum sih untuk share screen? Belum nggih? Share screen saya belum muncul ya? Baik, sebentar. Belum muncul. Baik, kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak semuanya. Sampai kita bertemu kembali pada tatap maya yang kedua. Pada tatap maya kali ini kita akan membahas tentang masih di modul 1.1, yaitu tentang refleksi perubahan paradigma diri guru PJOK. Untuk tatap maya kali ini kita akan laksanakan dalam 2 jam pelajaran. Nanti akan selesai, insya Allah kalau tepat waktu nanti akan selesai pukul 14.30. Selanjutnya saya sampaikan kembali kesepakatan kelas kita, tidak bergeser ya. Baik, saya sampaikan kembali kesepakatan bersama, yaitu yang pertama menyalakan kamera, kedua mematikan mikrofon, yang ketiga hadir seutuhnya, yang keempat menghargai waktu bersama, yang kelima memaksimalkan fitur chat apabila nanti ada kendala dalam penggunaan aplikasi tambahan seperti Jamboard
Google Doc dan Google Slide atau yang lainnya. Kemudian klik raise hand untuk sebelum bertanya. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah gangguan teknis adalah hal yang wajar apabila nanti ada sinyal yang tiba-tiba hilang ataupun susah untuk masuk ke Google Meet merupakan hal yang bisa dimaklumi. Kakak-kakak semuanya seperti yang disampaikan oleh kakak admin di grup tadi bahwa kehadiran untuk tatap maya ini minimal izin 2 kali nih. Jadi saya sebagai fasilitator tidak bisa istilahnya menganggap kakak-kakak masuk apabila ternyata tidak ada ya yang merekap otomatis dari sistem. Jadi setelah Google Meet ini selesai, nanti presensi itu akan terkirim otomatis kepada kami dan juga terkirim otomatis ke admin. Jadi tidak bisa untuk dimanipulasi. Saat apa adanya yang ada presensi, itulah yang kami laporkan. Baik kakak-kakak semuanya, pada pertemuan kedua ini akan saya sampaikan tujuan terlebih dahulu. Tujuan secara luas adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir dari pelatihan ini adalah guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Selanjutnya, tujuan dari capaian pembelajaran khusus untuk modul ini adalah setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu untuk memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada peserta didik atau murid. Yang kedua, dapat mengimplementasikan atau menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Yang mungkin selama ini kita masih menggunakan 1 atau 2 model refleksi. Diharapkan pada program PKG ini, terutama pada tatap maya yang kedua, pembelajaran kedua, terkait dengan framework dan model-model refleksi, bisa menambahkan wawasan kita untuk melakukan refleksi di pembelajaran ataupun ketika di sekolah. Baik Bapak Ibu atau kakak-kakak semuanya, tujuan dari sesi kita kali ini, yang pertama sepertinya kakak-kakak semuanya sudah membaca materi sebelum sesi sinkronus ini, yaitu terkait dengan framework refleksi, dan nanti kakak-kakak semuanya diminta untuk menghasilkan 3 tulisan refleksi. Kakak semuanya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pembelajaran 2 ini terkait dengan framework atau mereview hasil bacaan yang sudah dilakukan kakak-kakak semuanya sebelum pertemuan sinkronus, dan juga nanti model tulisan refleksi ataupun contoh-contoh refleksi yang bisa kita gunakan. Dan nanti kakak-kakak akan diminta untuk mengisi atau rincian agendanya seperti ini. Kita gunakan di awal untuk pembukaan, kemudian setelah ini kita gunakan untuk mereview framework dan model tulisan refleksi dari Borton,
Kemudian dilanjutkan dengan framework dari Gibbs. Setelah selesai, baru kita mulai menulis refleksi 3 babak. Dari babak pertama, lanjut babak ketiga, sampai nanti babak ketiga itu kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Baik kakak-kakak semuanya, dari sesi asinkronus kemarin yang sudah dilakukan kakak-kakak semuanya, kira-kira apa yang sudah kakak pahami terkait dengan framework dari Borton ini? Monggo yang bisa menyampaikan pendapatnya bisa raise hand ataupun melalui fitur kolom chat. Dalam framework Borton dibagi menjadi 3. Di sini ada 3 kotak. Apakah dari kakak-kakak semuanya ada yang mengetahui kenapa ini ada centang, W centang itu apa, SW centang itu tanda tanya itu apa, dan NW tanda tanya itu apa? Monggo kakak-kakak ada yang bersedia menyampaikan hasil belajarnya kemarin ataupun kita ulang ya, review kembali bacaannya kemarin. Bisa lewat fitur kolom chat, W-nya apa nggih? Apakah ada yang masih ingat? Kalau enggak saya coba acak nggih. Siapa ya? Yang baru masuk? Kak Irfan, jadi W-nya kira-kira apa Kak? Dari Borton. Halo Kak Irfan. W-nya apa ya kira-kira Kak? Saya masih belum on ini, bentar. Oke. W-nya itu Siap, what ya? siap. Masih juga. What, Ya betul. what W-nya happened? what? What happened? Boleh. Oke, kakak-kakak semuanya, sebelum kita lanjutkan, kita ulangi terlebih dahulu seperti materi yang kemarin ya. Jadi, kita buka kembali ataupun kita ingat-ingat kembali ada beberapa nilai-nilai orientasi dari guru PJOK. Jadi Kak Wiwin. Kita ulang sebentar untuk nilai-nilai orientasi bahwa sebenarnya guru itu adalah individu yang mempunyai beberapa pandang atau cara pandang dan keyakinan yang berbeda-beda. Kenapa bisa berbeda? Karena hal tersebut merupakan bentuk dari pengalaman hidupnya masing-masing, hidup kita masing-masing yang kita peroleh di masa lalu. Untuk itu, seperti yang disampaikan pada nilai-nilai orientasi guru PJOK sebagai refleksi pembelajaran, marilah kita sepakati terlebih dahulu, yaitu bahwa keyakinan guru yang berbeda tentang makna dan esensi dari PJOK itu sendiri kita namakan sebagai orientasi nilai guru, yang merupakan sebenarnya itu adalah terjemahan dari TVO atau Teacher Value Orientation. Itu nih, kita sepakati dulu bahwa perbedaan cara pandang kita atau keyakinan kita itu sebagai nilai orientasi guru-guru PJOK. Termasuk
ibu-ibu guru yang mengampu di TK nih, kita sebut sebagai guru PJOK nanti. Nah, kakak-kakak semuanya bahwa orientasi nilai dalam PJOK ini dipercaya nanti merupakan sebagai pendorong utama mengapa guru memilih orientasi atau arah tujuan yang disebut sebagai penentu pengambil keputusan kurikuler tentang PJOK. Kakak-kakak semuanya pasti sudah mempelajari nih untuk nilai-nilai orientasi yang ada di dalam PJOK. Ada beberapa, kalau tidak salah itu ada 5 nilai-nilai orientasi. Apakah kakak-kakak semuanya masih mengingat apa saja dari 5 nilai orientasi tersebut? Nah, ini nanti karena ini berkaitan dengan 3 babak yang akan kita laksanakan nanti. Monggo Kak. Ada 1 yang pertama. Sebenarnya kakak semuanya beberapa sudah mengomentari atau menjawab di LMS nih. Tentunya pasti sudah membaca tentang nilai-nilai orientasi guru dalam PJOK. Contoh yang pertama adalah disciplinary mastery atau disiplin ilmu. Kemudian selanjutnya ada 4 lagi. Apakah ada yang masih mengingat? Ini belum hadir 1 nih. Kak Felix mungkin. Kak Felix belum hadir. Monggo, ada yang mengetahui 5 nilai itu apa saja? Yang pertama tadi sudah saya sebutkan disiplin mastery, ya betul. Kak Fortuna, learning process. Kemudian yang ketiga self atau aktualisasi diri. Yang keempat ada integrasi ekologi. Kemudian yang kelima adalah tanggung jawab sosial. Secara singkatnya bahwa disiplin ilmu atau disciplinary mastery itu orientasi yang paling tradisional yang mungkin sering kita lakukan dan bahkan masih kita lakukan sampai saat ini, yang mengajarkan peserta didik untuk menguasai materi pembelajaran. Ciri-cirinya pada nilai orientasi ini adalah berpusat pada mata pelajaran. Biasanya Bapak Ibu guru mengajarkan gerakan dari yang mudah ke yang kompleks. Sepertinya paling sering muncul adalah yang kita pakai adalah nilai orientasi yang disiplin ilmu. Termasuk saya sendiri dulu pun masih sering menggunakan ini. Termasuk dalam kategori disiplin ilmu. Kemudian learning process adalah orientasi pembelajaran yang lebih berpusat kepada peserta didik. Jadi untuk belajar peserta didik dapat menerapkan pengetahuan, kemudian perkembangan belajar yang sistematis di luar kinerja belajar yang terampil. Nah, untuk learning proses ini sendiri membuat lingkungan belajar itu justru membuat lingkungan belajar yang menarik dan menyenangkan dengan membiarkan peserta didik belajar bagaimana cara belajar dan menerapkan pengetahuan sebagai pusat dan isi pendidikan jasmani daripada membiarkan mereka belajar hanya dengan apa yang diajarkan. Jadi pada nilai orientasi ini peserta didik akan lebih aktif untuk bagaimana mempelajari suatu aktivitas gerak atau gerakan daripada dia mempelajari apa yang kita ajarkan. Jadi sedikit lebih
Baik. Kemudian aktualisasi dini. Ini secara singkat adalah pendekatan humanistik dengan cara membangun harga diri yang positif, rasa keberhasilan dan kenikmatan belajar, lebih pada dirinya sendiri. Kemudian integrasi ekologi, ini lebih fokus kepada perhatian menjaga keseimbangan antara kebutuhan peserta didik, kelompok, tuntutan materi untuk mengintegrasikan materi pelajaran, pengembangan pribadi, peserta didik mereka, dan pencapaian tujuan sosial budaya yang dapat diidentifikasikan sebagai sama pentingnya dengan kurikulum. Dan yang terakhir, tentang tanggung jawab sosial. Dalam orientasi ini, aktivitas fisik dan olahraga diakui sebagai sarana untuk membantu peserta didik belajar menyelaraskan kebutuhan individu dengan kebutuhan masyarakat mereka. Baik kakak-kakak semuanya, yang bisa kita ambil adalah sebenarnya kita tidak bisa menyamaratakan ataupun menganggap itu semua sama seperti halnya gaya mengajar yang menurut Moston itu tidak dianjurkan untuk jadi idola kita, yaitu one size fit all, ya, jadi satu untuk semuanya. Jadi kita harus memahami secara keseluruhan, tidak menganggap salah satu nilai orientasi itu menjadi satu-satunya yang terbaik. Kita harus bisa memahami semua dan menggabungkan untuk pembelajaran yang lebih efektif. Baik, sekarang kita kembali lagi ke framework dalam menulis refleksi. Jadi ada dua, yang pertama dari Borton dan Giggs. Kita pelajari terlebih dahulu yang dari Borton. Dari Borton ada tiga, seperti yang dikatakan di kolom chat Bu Wiwin, Irfan Dedi tadi, dan Kak Suki, bahwa ada tiga tahapan, yaitu what, so what, dan know what. Itu ya. Untuk penjelasannya belum bergeser. Baik, framework ini what atau apa, kedua terus apa, dan sekarang apa. Nah, ini yang perlu kita pahami dari tiga tahapan dari framework dari Borton. Kemudian dari framework ini juga bahwa bisa dikatakan sebagai konsep model proses pendidikan, ya. Jadi sudah dari beberapa tahun yang lalu, pada tahun 1970-an, Borton ini mengenalkan konsep model pendidikan ini. Pada tahapan what, peserta didik akan menuliskan pengalaman. Bentar, ada yang Kak Felix mau masuk. Baik. Pada tahapan what, peserta didik akan menuliskan pengalaman mereka dan mengeksplorasikan respon terhadap pengalaman tersebut. Jadi apa yang terjadi, bagaimana perasaan peserta didik itu, dan tindakan apa yang harus dilakukan itu masuk pada tahapan what. Kemudian pada tahapan so what, peserta didik akan menganalisis sebuah kejadian menggunakan pemikiran kritisnya, yaitu dengan cara analitis dan perenungan.
Tapi tidak semua pada tahap yang so what ini, tahap kedua ini bisa kita gunakan menggunakan pemikiran analitis. Ada kalanya kita harus menggunakan perenungan ketika hal tersebut berhubungan dengan nilai dan perasaan. Itu justru akan lebih tepat pada tahap kedua ini kita melakukan perenungan, bukan hanya sekedar untuk dianalisa. Kemudian yang pada tahap ketiga atau know what, peserta didik akan dibantu oleh guru mengidentifikasi proses yang dapat membantu mereka menyelesaikan kekhawatiran dan tantangan yang dihadapi. Jadi kita sebagai guru bertugas sebagai fasilitator memfasilitasi peserta didik untuk mengatasi dan menyelesaikan kekhawatiran dan tantangan yang dihadapi oleh peserta didik. Itu sih untuk framework dari Borton. Kemudian kita lanjutkan framework dari Gibbs. Nanti untuk lebih jelasnya kakak-kakak semuanya bisa membaca kembali modul ataupun modul ajar yang ada di LMS. Mohon maaf untuk saya sebagai fasilitator tidak diperkenankan untuk membagikan PPT dan sebagainya. Baik, selanjutnya dari framework Gibbs. Pertama dimulai dari deskripsi. Kemudian yang kedua kira-kira tahapannya apa? Kakak semuanya ada yang monggo kakak-kakak semua. Tahapan yang kedua dari framework dari Gibbs. Bisa dibuka kembali LMS-nya ataupun rangkuman atau pekerjaan kakak semuanya di LMS. Kira-kira apa yang ada di lingkaran yang bertanda tanya tersebut? Baik, benar Kak Rifki, Kak Rifki, perasaan. Kemudian dari tahap selanjutnya setelah deskripsi, kemudian dilanjutkan perasaan, kemudian ada tahapan evaluasi yang kemudian akan dilanjutkan kepada tahapan yang keempat, yaitu tahapan apa yang kira-kira setelah kita evaluasi. Ada yang mengerti untuk tahapan evaluasi ini? Setelahnya apa? Mungkin. Betul sekali Kak Wiwin. Setelah evaluasi kemudian dilanjutkan dengan tahap analisis dan dilanjutkan dengan tahap konklusi. Dan diakhiri tahapan yang terakhir adalah saya langsung mohon ya, rencana tindak lanjut. Kok kenapa bentuknya kembali ke deskripsi lagi? Ada yang mengetahui atau tidak? Kenapa berputar kembali dari deskripsi setelah rencana tindak lanjut, kita kembali lagi ke deskripsi. Baik, kita pahami satu-satu. Deskripsi itu kira-kira apakah pengertian dari deskripsi itu sendiri? Ini sama, kira-kira sama dengan tahapan dari Borton di tahap what yang pertama.
tadi sudah dijelaskan deskripsi. Kalau di tahapan Borton itu what, berarti deskripsi ini adalah mendeskripsikan tentang apa yang sedang terjadi. Nah, kira-kira yang perasaan ini tadi apa nggih? Apabila terkendala bisa melalui fitur chat ini. Maaf kakak, saya jadi sebentar. Baik. Untuk perasaan kira-kira apa nih? Apa itu dari pengertian dari perasaan yang disampaikan oleh Gibbs ini? Tahapan perasaan. Ini hampir sama, masih sama di yang tahapan Word di Borton. Memahami diri sendiri apa gimana? Perasaan. Bisa. Ya. Jadi apa yang dirasakan, kalau tadi di Borton itu kan apa yang terjadi di tahapan Word. Pada tahapan Gibbs ini, deskripsi dan perasaan. Deskripsi itu apa yang terjadi, kemudian perasaan itu apa yang dirasakan oleh peserta didik, dan yang ketiga evaluasi, bahwa evaluasi itu apa yang baik dan buruk yang terjadi. Itu ya. Sedikit panjang tahapannya untuk framework dari Gibbs ini. Dan daripada tahap evaluasi, sudah tadi analisis, yaitu kita memaknai arti apa yang didapat dari pengalaman kita. Jadi pengalaman kita, pengalaman peserta didik kita maknai, kita artikan, dan dianalisis pada tahapan ini. Setelah dianalisis, kemudian kita pikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Baru di yang terakhir, ketika sudah mencapai konklusi, baru kita lanjutkan dengan RTL atau rencana tindak lanjut. Setelah ditindaklanjuti, kenapa di sini kembali ke deskripsi kembali? Pasti ketika ini sudah dilaksanakan, sebuah refleksi ini dilaksanakan, pasti akan muncul sebuah permasalahan kembali. Maka dari itu kita ulangi kembali dari tahapan deskripsi untuk memecahkan permasalahan baru yang dimungkinkan muncul dalam proses pembelajaran. Baik kakak-kakak semuanya, setelah ini akan kita lakukan menulis refleksi. Nanti ada beberapa babak yang harus kita lakukan. Agenda ini adalah tulisan refleksi 3 babak. Mari kita baca kembali tulisan Bapak Ibu atau kakak semuanya pada LMS yang mungkin sudah diisikan sebelum ini nih, terkait apa kecenderungan nilai orientasi dari Bapak Ibu. Jadi kira-kira dari kakak-kakak semuanya, saya lebih cenderung ke nilai orientasi disiplin, nilai orientasi yang lain, maka nanti dituliskan pada babak yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian yang kedua, menurut kakak-kakak semuanya, seberapa dalam tulisan refleksi saya? Apakah betul itu sebuah refleksi singkat?
Mohon maaf kakak-kakak semuanya, koneksi saya terputus. Sebentar saya lanjutkan dulu. Bisa diulang, Kak. Sebentar, koneksi saya terputus ya di laptop. Sebentar saya lanjutkan. Oke. Kakak-kakak semuanya nanti saya mohon bantuan ketika tatap maya ada salah satu dari kakak-kakak semuanya yang saya jadikan co-host untuk antisipasi apabila saya nanti kehilangan koneksi karena kalau proses recording ini terputus, konsekuensinya kita dalam satu kelas nanti kita harus mengulang kembali tatap maya ini, pasti akan sangat kerepotan. Jadi nanti ada beberapa kakak-kakak semuanya yang mungkin akan saya jadikan co-host. Baik, saya lanjutkan terlebih dahulu untuk share screen. Belum muncul ya? Apakah sudah terlihat screen saya? Baik, sudah ya. Kita lanjutkan untuk yang ketiga, yaitu mari kita coba perbaiki tulisan kita dengan menulis refleksi 3 babak. Apa tuh refleksi 3 babak itu? Jadi kakak-kakak nanti diminta untuk mengisi di Google Slide yang sudah saya sediakan. Nanti di dalam Google Slide itu kakak-kakak semuanya sudah ada nama per slide. Silahkan diisikan di slide masing-masing. Nanti diisi per babak sesuai instruksi dari saya nanti. Yang kedua, ketiga maaf, Anda akan diminta untuk menuliskan refleksi pada 3 babak yang berbeda. Yang keempat, penulisan analisis refleksi menggunakan deskripsi framework dari Gibbs, yaitu tadi ada deskripsi, perasaan, evaluasi, analisis, konklusi, dan rencana tindak lanjut. Tapi nanti tetap perlu disingkat intinya saja karena Google Slide yang disediakan tidak terlalu besar. Kemudian setelah tiap babak selesai, tulisan Anda akan diminta untuk membaca tulisan dari rekan dan berikan umpan balik terhadap tulisan rekan Anda yang telah ditulis. Baik, babak pertama nanti akan segera kita mulai. Saya share Google Doc terlebih dahulu di kolom chat. Silakan Bapak Ibu untuk membuka dan dicari slide yang sudah ada nama dari Bapak Ibu semua atau kakak-kakak semua. Bentar. Baik, sudah terkirim untuk link dari Google Slide-nya.
Silakan kakak-kakak mulai mengisi di babak yang pertama dulu. Nanti akan saya berikan pertanyaan pemantik. Silakan itu digunakan untuk dasar pengisian babak pertama. Untuk pertanyaan pemantik akan saya bagikan di kolom komentar juga. Kemudian share screen akan saya tampilkan ke Google Slide-nya. Maaf, saya keluarkan dulu untuk share screen. Silakan kakak-kakak semuanya bisa mulai membuka link yang sudah saya sematkan. Kemudian waktu di babak pertama ini adalah 4 menit. Menjawab pertanyaan di babak pertama ini tadi berdasarkan pertanyaan pemantik yang ada di kolom chat. Yang pertama, apa kecenderungan nilai orientasi saya? Kedua, apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Dan terakhir, bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi. Misalkan kakak memilih salah satu disiplin ilmu, silahkan dijelaskan mengapa saya menulis orientasi tersebut dan pengalaman kakak dengan orientasi tersebut apa. Oke, saya share screen Google Slide-nya, semoga segera bisa terisi. Waktu 4 menit untuk babak pertama, kita mulai dari sekarang. Semoga diisi. Kira-kira yang kesulitan silahkan nanti bisa di... Masih bingung Kak? Gimana Kak? Putus-putus? Masih bingung, tadi sempat pause sebentar soalnya. Oh ya, share screen-nya sudah keluar belum Kak? Belum ya? Sebentar. Jadi kakak-kakak semuanya nanti di kolom chat itu silahkan buka Google Slide. Nanti ada 3 kotak, kuning, hijau, dan biru. Yang pertama kita selesaikan dari babak pertama terlebih dahulu. Untuk mengisi tulisan di babak pertama berdasarkan pertanyaan pemantik yang sudah saya berikan di kolom chat juga. Tidak perlu terlalu panjang, yang penting singkat, padat, dan jelas. Baik, ini Kak di share sudah muncul. Kak Sukawati sudah mulai menulis. Silahkan dicari pernama masing-masing ya. Kak Sulistiani masih belum. Kak Hikmi mulai menulis. Sebenarnya ini bisa diambil dari tugas kakak diisikan di materi sebelum tatap maya ini. Babak pertama dulu ya, yang berwarna kuning dulu berarti yang ditulis. Masih ada waktu, silahkan diisi terlebih dahulu.
Yang belum hadir siapa ya? Ini sudah komplit ya. Pak Felix, apabila di Aceh masih susah sinyal, silahkan sebisa mungkin tetap hadir di tatap maya dan bisa berpartisipasinya bisa mungkin juga. Kebetulan admin juga sudah urusan keluar nih. Jadi tidak usah terlalu kaku, fleksibel. Apabila kakak-kakak semuanya ada keperluan yang tidak bisa ditinggal, nanti tinggal disampaikan saja. Untuk pekerjaan ini sebenarnya bisa dikopas saja ya dari yang modul-modul sebelumnya yang sudah dikerjakan melalui mengomentari Yang modul berapa ya Kak? Saya udah ngerjakan nilai-nilai tapi orientasi. lupa ini. Lupa, kadang gitu Kak. Tadi Jadi malam tuh saya ngerjakan di tapi modul sebelum ini terkait dengan nilai-nilai orientasi. Berarti di sebelum ini persis, kalau tidak salah. Nah, sudah ada bocoran dari Kak Fortuna. Kita lihat perkembangannya. Waktu sudah jalan, sebenarnya sudah 4 menit ya. Yang Bapak satu dulu, Pak Rifki. Oh ini mungkin ke copy ya. Yang Bapak satu dulu ya yang diisi deh. Bapak dua nanti mohon. Karena itu pertanyaan pemantik itu hanya untuk Bapak satu. Mengisi Bapak satu. Baik, sambil jalan karena waktu juga kita batasi. Biar nanti selesainya tidak terlalu sore sebelum jam absen pulang sudah selesai. Oke, dari yang atas sepertinya Kak Suki sudah selesai. Kak Suki dan bisa melihat salah satu dari teman yang lain yang sudah selesai bisa dibaca, kemudian diberikan umpan balik. Kak Fortuna itu juga sudah selesai di tahap 1. Kak Hikmi juga sudah selesai untuk tahap 1. Bisa silahkan memilih slide dari teman-teman semuanya, dibaca, kemudian 2 orang nanti silahkan untuk memberikan umpan balik dari tulisan yang ditulis di babak 1 ini. Ada yang ingin berpartisipasi menyampaikan umpan baliknya? Ini hampir sama seperti saya dulu PKG ya. Pas di awal-awal memang ketika tatap maya sangat sepi ada yang, tapi nanti di akhir-akhir setelah tatap muka kelasnya pasti tidak akan pernah sepi. Kak Ranang nanti kita berkenalan dulu nih. Kita coba dari atas.
Karena kalau banyak yang kendala tidak bisa menggunakan mikrofon, bisa dimanfaatkan fitur chat saja. Nanti justru malah di fitur chat lebih terekam jelas. Nanti bukti yang diambil oleh admin untuk pelaporan pasti akan dilihat. Baik, yang memberikan umpan balik yang pertama, monggo. Ada yang berkenan memberikan? Kak Suki, nilai orientasinya cenderung ke aktualisasi dan proses belajar. Oke, sangat bagus Kak Suki karena sudah berpengalaman ya. Jadi lebih mengembangkan kemampuan siswa berdasarkan karakter agar bisa bertanggung jawab sesuai dengan pembelajaran dan situasi pembelajaran bisa menarik. Oke, dari Kak Suki, kemudian Kak Sulistiani. Oke, Kak Sulis lebih ke membantu proses belajar. Berarti tadi guru sebagai fasilitator, jadi mengembangkan peserta didik agar lebih aktif nih. Kak Dewi belum masuk, sudah masuk meet ini atau belum nih? Rosalia Dewi. Kak Rosalia Dewi belum masuk ya. Baik kakak, perlu saya sampaikan mumpung adminnya tidak masuk ke kelas ini. Jadi untuk tatap maya ini memang jadi perhatian setelah sesi tatap muka. Jadi terkait dengan kehadiran memang sangat diperhitungkan sekali. Karena tadi disampaikan bahwa untuk sesi tatap maya ini maksimal izin 2 kali. Jadi sebisa mungkin kalau kakak-kakak semuanya berbarengan dengan acara, nanti tetap masuk di Google Meet, bisa off cam. Yang penting terdata dan terekod, karena laporan ini otomatis masuk ke sistem. Lihat siapa saja yang mengikuti Meet dan berapa lama peserta itu mengikuti Google Meet itu akan terekam. Jadi sebisa mungkin kondisinya diusahakan tetap bergabung. Itu ya. Untuk Kak Rosalia belum. Kak Rifki orientasi tanggung jawab sosial. Kemudian Yang babak pertama tadi sudah Kak, baru saya tulis ya. kok jadi hilang semuanya ya? Sebentar. Makanya saya baru nulis kok tiba-tiba hilang. Harusnya masih semuanya itu tadi. Oke ya. Sebentar saya restart dulu untuk Google Slide-nya. Baik, kita lanjutkan mawon di babak kedua ya. Di babak kedua nanti kakak-kakak semuanya akan diminta mengisikan kembali diisi dengan pertanyaan pemantik. Saya close share screen dulu karena ada satu slide yang harus dibaca terlebih dahulu.
kakak-kakak jika sudah tampil di sini ada roda emosi terkait nanti ada hubungannya dengan babak yang kedua. Ini udah kelihatan kecil banget ya. Baik kakak semuanya, bisa diperhatikan walaupun sangat kecil. Di sini ada roda emosi. Jadi ada amarah, sedih, terkejut, gembira, cinta. Contoh, kita menggunakan yang gembira. Gembira di sini nanti ada terpesona, girang, semangat, dan lain-lain. Roda emosi ini nanti dalam framework yang ada di Goton maupun di Gigs. Selanjutnya pada babak kedua ini pengisian tetap sama nih, artinya 4 menit. Kita lanjutkan pada babak kedua ini tahapan perasaan, evaluasi, dan analisis dari framework Gibbs. Nah, untuk roda emosi bisa kita gunakan roda emosi yang menggambarkan perasaan kita saat ini. Untuk roda emosi bisa di screenshot sebenarnya. Jika mau dipakai roda emosi ini, bisa di screenshot, dimasukkan ke grup kakak. Oke. Bagaimana emosi, keyakinan, nilai, atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya. Kemudian terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apakah hal yang baik dan buruk. Oke, jadi bisa kita singkat, emosi, kemudian hal baik dan buruk apa, kemudian kita sudah merasa menjadi guru yang baik atau belum, dan materi nilai orientasi itu apakah sudah membantu saya menjadi guru yang PJOK yang baik atau belum. Saya copy, kemudian saya kirimkan ke kolom chat untuk mengisi babak yang kedua. Pengisian tetap sama, 4 menit, nanti kita sambil kita bahas. Kan langsung ke babak 2 saja. Kak Reza menulis di slide 10 sih. Untuk slide pertama itu untuk Kak Suki. Lihat no. Slide pertama. Kak Fortuna sepertinya masih menyimpan jawaban babak 1.
Untuk sekarang mulai di babak kedua nih, diisikan untuk babak kedua. Untuk pertanyaan pemantik sekarang diisikan di babak kedua nih. Babak kedua, perasaan, hal baik buruknya apa, dan apakah kita sudah menggunakan nilai orientasi dalam proses pembelajaran. Emosi yang dirasakan nih, jadi seperti roda emosi tadi. Ada sedih, terkejut, senang, gembira, takut. Sudah ada yang menulis. Kak Rana masih di grup. Oh ya, Kak Sulis hilang.
Ya, ini tadi sepertinya ada yang error nih. Sudah saya urutkan. Kak Sulis harusnya berada di agak atas. Saya buatkan slide baru ya, Kak. Siap. Slide baru, Kak. Padahal tadi saya sudah nulis di babak 2. Yang Kak Sulistiani. Kalau yang, Oh gitu, yang sudah ya. nulis Terima aman. kasih, Kak. Saya sudah ya, Kak ya. Karena yang hilang, Ya. ya siap Kak. Kak Sulistiani bisa menulis di slide ketiga. Kita yang sudah dua kita bahas. Kak Hikmi. Maaf yang Bapak satu Baik perlu yang dituliskan lagi mboten nggih? nanti saja nggak apa-apa. Kita fokus ke babak Oh ini. nggih, siap. Kak Hikmi, hal baik yang saya rasakan adalah rasa senang meskipun belum merasa puas seutuhnya. Hal buruknya kurangnya antusiasme dari beberapa anak. Oke, baik. Kakak yang sudah selesai bisa membuka tahap 2, babak 2 dari teman-teman dan bisa diberikan umpan balik secara langsung ataupun melalui fitur chat ini. Fortuna sepertinya selesai. Silahkan bisa membaca di slide-nya Kak Hikmi. Bisa baca slide-nya Kak Hikmi. Begitu juga sebaliknya, nanti silahkan saling memberikan umpan balik atau menanggapi. Kalau tidak bisa langsung berbicara, bisa melalui kolom chat mohon. Slide nomor 6 ini tadi siapa ya sebenarnya? Kak Ertia sudah selesai, sudah panjang. Kak Ertia dan Kak Sukawati bisa saling membaca atas bawah masing-masing isian di babak kedua dan saling silakan nanti menyampaikan umpan balik.
Oke, yang sudah kita lanjutkan ke babak yang ketiga. Babak yang ketiga adalah lanjutan dan terdalam tulisan refleksi kita pada tahapan kesimpulan sampai rencana tindak lanjut dari framework Gibbs. Kalau dari framework dari Burton ini adalah yang terakhir, tahapan yang ketiga. Hubungkan dengan apa yang Bapak Ibu pahami tentang bagaimana kita memaknai kelima nilai orientasi tersebut. 1. Pertanyaan pemantik. Pembelajaran bermakna yang bisa disimpulkan dari refleksi babak kedua sebelum kedua. Seperti apa gambaran yang ada di kepala saya atau pikiran kita tentang ber-PJOK yang baik setelah mengetahui nilai orientasi. Dan yang ketiga, apa yang akan saya lakukan pada diri kita sebagai guru PJOK masing-masing. Jadi intinya adalah di babak ketiga ini kakak semuanya silahkan dituliskan gambaran di pikiran kakak-kakak semuanya setelah mengetahui nilai orientasi dari 5 nilai tersebut. Kemudian setelah mengetahui 5 nilai tersebut, apa yang akan kita lakukan? Bisa diisikan di babak yang ketiga bagi yang sudah selesai. Untuk kakak-kakak yang tidak masuk ataupun keluar, nanti tetap bisa diisi untuk Google Slide ini. Nanti ini juga terhubung langsung ke admin deh, jadi langsung direkam oleh admin. Ya, cek peserta terlebih dahulu. Oh, untuk pertanyaan pemantik ya. Baik, sebentar. Pertanyaan pemantiknya ini ya, Pak. Intinya satu, setelah mengetahui nilai orientasi yang sudah dijelaskan tadi, apa yang ada di pikiran kakak-kakak semuanya. Kemudian setelah mengetahui 5 nilai tersebut, apa yang akan saya lakukan ataupun yang akan kakak-kakak lakukan atau rubah pada diri kakak sendiri. Nanti akan saya copy saja ya di kolom komentar biar bisa menampilkan hasil. Baik, untuk pertanyaan pemantik sudah ada di kolom komentar, bisa langsung mengisikan untuk bapaknya.
Kak Rosalia Dewi apakah tidak bergabung dari awal tadi ya? Fortuna sudah panjang isiannya. Kemudian Kak Felix masih terkendala sinyal ya. Kak Ranang, halo Kak Ranang. Dia sudah mulai menulis. Kak Ranang, Kak Rosalia Dewi belum bergabung. Tidak apa-apa Kak di Susanti, yang penting ketika tatap maya tetap bisa tergabung di Google Meet, nanti insya Allah akan terekod dan akan tetap dianggap sudah berpartisipasi. Karena Google Slide ini tetap akan bisa dikerjakan deh, walaupun sudah selesai tatap maya. Baik Kak Dwi Susanti, jadi kita sedang melakukan refleksi 3 babak. Yang pertama tadi adalah refleksi tentang babak pertama kita beri. Babak pertama tadi terkait dengan apa yang kita rasakan, emosi di babak kedua nih. Jadi babak pertama ini kita fokus ke kecenderungan nilai orientasi saya. Saya cenderung menggunakan nilai orientasi yang mana, kemudian mengapa alasan saya memilih nilai orientasi tersebut. Kemudian bisa dicantumkan satu bukti bahwa kakak sudah ataupun pernah melakukan nilai orientasi tersebut. Misalkan seperti disiplin ilmu, nanti kenapa saya memilih disiplin ilmu dan contohnya apa. Kemudian di babak yang kedua ini, kakak-kakak diminta untuk menuliskan perasaan, evaluasi, analisis 3 tahap yang ada di framework GIGS. Ini sama dengan framework yang kedua yang ada di Borton, yaitu Borton ada 3 tahap, yaitu what, kita bahasa Indonesia apa, terus apa, dan sekarang apa. Kalau di babak kedua ini di Borton masuk ke dalam tahap terus apa, kalau di GIGS masuk ke dalam tahapan perasaan, evaluasi, dan analisis. Pertanyaan pemantik sudah saya masukkan ke kolom komentar. Nanti intinya
emosi, perasaan apa yang dirasakan, kemudian pengalaman apa yang sudah ditulis, dirasakan, hal-hal baik buruknya apa saja, dan apakah saya sudah bisa memanfaatkan dari kelima teori nilai orientasi tersebut untuk membantu kita agar menjadi guru yang lebih baik. Itu di babak yang kedua. Babak yang ketiga ini tahapan yang terakhir di sekarang apa atau now what pada framework Burton, dan di framework Gibbs ini adalah tahapan yang terakhir, yaitu kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Sebagai pertanyaan pemantik dalam babak ini, kita bisa menyimpulkan refleksi dari dua babak sebelumnya, kemudian apa yang kakak pikirkan atau yang sekarang dirasakan atau dipikirkan setelah mengetahui 5 nilai orientasi, kemudian setelah mengetahui nilai-nilai tersebut apa yang akan kita lakukan atau apa yang bisa saya lakukan. Itu ya, Kak Dwi. Kak Ertia sudah menulis, Kak Fortuna sudah, Kak Reza juga sudah. Kemudian Kak Wiwin di tahap 2-3 malah belum. Kak Agung babak ketiga sudah. Kemudian Kak Hikmi babak ketiga juga sudah, walaupun sedang post-test ya Kak. Persiapan ya. Tetap semangat. Kak Rifki juga sudah selesai semua. Kak Dewi ini yang belum. Kak Sulis, Kak Irfan Dedek sudah. Kak Sulis ditulis di atas ya. Kemudian Kak Suki juga sudah. Oke, sebagai akhir dari babak ini, saya minta 1 atau 2 orang yang berkenan untuk menyampaikan sedikit umpan balik terkait dengan refleksi 3 babak ini, bisa mengarah atau membaca satu dari refleksi 3 babak teman-teman yang lain. Monggo, apakah ada? Apakah suara masuk? Oke. Baik kakak, ada yang mau menyampaikan umpan balik terkait dengan isian dari refleksi 3 babak ini? Waktunya sebenarnya 16 menit, tapi tidak kita selesaikan 16 menit itu. Saya hanya minta 1 atau 2 orang yang membaca ataupun yang memberikan umpan balik. Jadi apa yang dituliskan teman-teman atau kakak semuanya itu bisa menjadi referensi kita dalam memilih atau menjadikan pembelajaran kita itu lebih bermakna dan lebih baik lagi. Apakah ada yang berkenan?
Oh, sebentar Kak Dwi. Saya kirimkan ulang nggih linknya nanti di kolom komentar. Walaupun sudah selesai, tetap mohon untuk diisikan. Oke, kalau tidak ada, saya minta nanti saya minta pengalamannya, berbagi pengalaman terkait dengan pembelajaran yang disesuaikan dengan nilai orientasi yang ada. Yang dari SD, apakah ada? Banyak yang SD ya. Nah, siapa yang Nah, saya lihat Kak Irfan Dedi ini yang babak ketiga. Menurut saya kelima orientasi itu harus kita kuasai karena 5 orientasi itu tidak bisa berdiri sendiri. Mungkin bisa dijelaskan kembali maksudnya seperti apa nih? Baik, Saya saya Kak setuju ya. dengan apa yang disampaikan Kak Irfan. Ya, monggo Kak. Oke, baik, terima kasih. Menurut saya kelima orientasi itu penting karena seperti saya di SLB itu tidak saja kita tuh pembelajaran hanya berfokus pada prosesnya saja, tapi saya lebih berfokus ke prosesnya karena karakter siswa saya itu berbeda-beda. Jadi ada yang ketunaannya tunarungu, ada yang tunarungu dan apa istilahnya tunagrahita atau ketunaannya double seperti itu. Jadi mereka harus membutuhkan pendampingan saat proses pembelajaran. Setelah saya cermati lagi tadi ternyata kelima orientasi itu harus dimiliki dari seorang guru itu harus memiliki lima orientasi itu. Yang pertama itu tadi disiplin ilmu itu juga kita harus miliki. Terus bagaimana kita melakukan proses pembelajaran itu juga kita harus bisa. Kemudian aktualisasi diri kita juga harus kita lakukan. Dan sampai yang integrasi ekologis itu juga harus dikuasai oleh seorang guru. Jadi menurut saya kelima-limanya itu penting buat seorang guru. Jadi tidak dapat dipisahkan gitu Kak. Menurut saya. Setelah saya pahami lagi tadi. Baik Kak. Siap. Saya sangat setuju ya apa yang disampaikan dengan Kak Irfan Dedi. Jadi dari kelima nilai orientasi tersebut tidak ada yang kita spesialkan. Misalkan yang paling bagus adalah disiplin ilmu, tidak. Jadi dari kelima nilai orientasi tersebut saling mendukung satu sama lain untuk menghadapi peserta didik kita yang heterogen, beda-beda karakteristiknya, kemudian berbeda. Mungkin kalau di sekolah Kak Irfan juga perbedaannya lebih banyak lagi nih Kak. Jadi memang harus sangat menguasai nilai-nilai orientasi tersebut. Nah itu juga kita saling berbagi ya, saya juga biar menambah pengalaman karena belum pernah sama sekali saya mengajar di SLB ataupun berhadapan langsung dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Baik kakak-kakak semuanya. Bisa tatap mukanya bisa di sekolah saya Kak. Ada gurnya. Untuk tatap muka, Kak, besok sudah ditentukan dari dinas kabupaten. Jadi kita yang mengikuti. Saya kira belum ditentukan. Belum ditentukan di tempat saya ada fasilitas gor. Jadi mau ngajar siang hari, sore hari tetap nggak panas. Siap. Nanti bisa tak sampaikan masukan ke Penjab Kabupaten. Oke, siap Kak. Jadi siapa tahu bisa jadi satu pertimbangan. Baik kakak-kakak semuanya, kita sampai ke slide berikutnya, yaitu slide penutup. Itu bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing babak yang ada. Kemudian apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya saya menuliskan refleksi,
Dan yang terakhir, apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait dengan refleksi ini. Jadi 3 pertanyaan ini sebenarnya juga susah untuk dijawab, apalagi untuk nomor 2. Kita melakukan refleksi di dalam pembelajaran setiap harinya itu mungkin sama sekali tidak dinilai oleh orang lain, tapi refleksi kita yang kita lakukan itu sangat bermanfaat bagi kita ataupun peserta didik untuk merubah pembelajaran yang berkualitas dan menarik serta berpusat pada peserta didik. Jadi untuk mencapai hal tersebut kita harus selalu melakukan refleksi. Kita harus menjadi guru yang reflektif agar di setiap pembelajaran ketika muncul permasalahan yang ada bisa segera kita cari solusinya. Baik kakak-kakak, dari sesi sinkronus ini, setelah ini kakak-kakak semuanya akan melanjutkan ke pembelajaran 2 yang selanjutnya. Di modul selanjutnya sepertinya memang ada tugas yang harus dikerjakan oleh kakak-kakak semuanya. Silahkan setelah ini dicek, setelah di modul 1 setelah sinkronus nanti ada tugas, mohon diperhatikan due date-nya atau batas waktu pengumpulannya. Kalau tidak salah untuk refleksi ini batas pengumpulannya di tanggal 12. Otomatis pengumpulannya besok hari Kamis. Maksimal pukul 23.59. Kalau kakak-kakak yang lulusan guru penggerak mungkin ketika berhadapan dengan due date ini pasti harus kejar-kejaran mengerjakan tugas ya. Tapi sedikit berbeda dengan guru penggerak ketika sudah lewat dengan due date-nya, sudah tidak bisa mengupload tugas, tapi untuk PKG ini masih tetap bisa terupload tapi dengan status terlambat. Tentunya dengan penilaian yang berbeda. Baik kakak, nanti mohon dipahami, kemudian dilanjutkan dengan tugas pada modul 1.1 ini. Ya, nanti untuk penguploadannya saya sarankan tetap dalam bentuk format file PDF. Nanti petunjuk pengerjaan sudah ada di situ semuanya. Jadi silahkan diperhatikan rambu-rambunya, kemudian diperhatikan rubrik yang kira-kira nanti digunakan untuk penilaian. Jadi biar bisa mendapat nilai yang maksimal. Karena di modul besok, tugas besok itu juga salah satu penilaian dari seluruh bobot nilai yang dilakukan di PKG. Baik, saya stop share screen terlebih dahulu. Baik kakak semuanya, waktu sudah menunjukkan 14.42. Mohon maaf apabila melebihi dari waktu yang ditentukan, karena ini tadi kita mulai lebih dari jam 13 nih, jadi kita harus tetap sesuai dengan ketentuan 90 menit. Untuk format tugas ataupun jawaban nanti ada di petunjuknya di modul kak. Nanti boleh kakak kerjakan di Word, kemudian diekspor menjadi PDF, ataupun juga boleh dikerjakan di Canva biar lebih menarik. Sesuai dengan kebutuhan kakak semuanya. Jadi tidak harus dibuat di Canva, tidak harus dibuat di Word, itu tidak, kita tidak mengharuskan. Pertanyaan pemantik yang mana kak? Nanti tugasnya sudah ada di
Sebentar. Di link berikut ini Kak, link setelah tatap maya ini. Pertanyaannya Yang apa 11D2 yang harus itu ya? kita lakukan? Ya, setelah tatap maya ya Kak. Nanti sepertinya Kakak akan diminta untuk merefleksi dengan salah satu framework, entah itu mau menggunakan yang Borton ataupun menggunakan yang Gigs. Dan nanti mohon di situ ada model-model refleksi Kak. Nanti bisa dibuka kembali contoh-contoh model penulisan refleksi seperti segitiga refleksi dengan refleksi 6 topi atau 4C, model cuaca dan lain-lain. Karena kalau kita bahas sekarang nanti bisa-bisa selesai jam 3 lebih. Itu nggih. Baik kakak-kakak semuanya, untuk sebelum mengakhiri sesi siang sore hari ini, mohon di on cam terlebih dahulu. Kita lakukan foto bersama terlebih dahulu. Semuanya muncul belum ya? Kok yang on cam masih sedikit? Bentar. Baik, boleh minta bantuan untuk Kak. Oke, Kak Sukawati apakah bisa on cam? Kak Reza, kalau yang masih di jalan tidak usah on cam, tidak apa-apa. Baik, kita mulai foto terlebih dahulu. 3, 2, 1. Sebentar ya. Baik, lagi ganti gaya. 3, 2, gak apa-apa Kak Rizky. 3, 2, 1. Baik, kakak-kakak semuanya, sebentar lagi kita akhiri untuk pertemuan tatap maya kedua ini. Kita bertemu kembali di tatap maya berikutnya. Dimohon untuk sesi sinkronus untuk tetap dikerjakan dan dibaca. Untuk dikerjakan dan dibaca ya. Untuk sesi sinkronus diharapkan kakak-kakak lebih aktif lagi, karena terkadang ada halaman yang belum terisi. Jadi dalam satu halaman itu ada beberapa halaman lagi, itu harus dibuka dan harus ada tempat untuk berdiskusi. Baik kakak semuanya, saya cukupkan terlebih dahulu untuk pertemuan pada siang hari ini. Terima kasih apabila ada kekurangan dari saya dalam menyampaikan materi ataupun membersamai kakak-kakak pada tatap maya kedua ini, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Agung. Kak Agung baru sibuk ini sepertinya. Double. Barengan PPG wo? Ya, Bela.
Monggo kakak yang ada kegiatan selanjutnya bisa meninggalkan grup. Pak Irfan, di sekolah jenengan berarti ada gor besar tuh. Gor untuk satu ukuran lapangan bulu tangkis. Jadi kalau untuk Oh, peserta ini saya rasa juga cukup lah. Kalau